Salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Argule di Artawanda Channel. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya dalam hidup ini kita sering melihat bahwa seseorang yang sudah berbuat baik, namun seringkali ia diperlakukan tidak baik. Dan bahkan mungkin tak jarang kita melihat bahwa orang baik itu sering sekali disakiti. Nah, mungkin muncul pertanyaan saudara, mengapa orang baik sering disakiti? Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang yang melakukan kebaikan, tentunya ia juga ingin dan bahkan berharap akan dihargai dan diperlakukan dengan baik. Namun pada kenyataan saudara, kebaikan seseorang seringkali tidak diresponi dengan baik dan bahkan tidak dihargai dengan baik. Apakah dengan orang lain tidak meresponi kebaikan yang dilakukan oleh seseorang atau tidak dihargai dengan baik? Apakah itu satu alasan bagi seseorang untuk berhenti berbuat baik? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan membahas tentang satu judul yang berkata, mengapa orang baik sering disakiti? Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang baik itu sering disakiti oleh karena orang baik itu memiliki hati yang penuh dengan kepolosan. Seseorang yang baik, ia tidak pernah berpikir yang tidak baik tentang orang lain, melainkan ia selalu berpikir yang baik tentang orang lain, dan bahkan ia berpikir bahwa orang lain itu memiliki hati yang sama seperti dia, yang selalu memiliki niat baik. Sehingga seseorang yang baik senantiasa melakukan kebaikan itu terhadap orang lain dengan satu harapan bahwa kebaikan yang dilakukannya akan disambut dengan baik, diresponi dengan baik, dan bahkan dihargai oleh orang-orang lain. Namun pada kenyataan, kebaikan seseorang seringkali dianggap tidak baik oleh orang lain. Bahkan kebaikan seseorang itu seringkali diresponi tidak baik. Dan bahkan yang sering terjadi, kebaikan seseorang itu dimanfaatkan dengan tidak baik oleh oknum-oknum yang tidak baik. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apakah orang yang telah melihat kebaikannya sering dianggap tidak baik oleh orang lain atau sering tidak diresponi dengan baik oleh orang lain, apakah ini satu alasan bagi seseorang untuk berhenti berbuat baik? Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan yang berkata demikian. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, saudara, jika kita telah tahu bahwa sesuatu yang kita lakukan itu adalah baik, namun kita tidak mau melakukannya, kata firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 13, kita berdosa di dalamnya. Jadi artinya bahwa kalau kita tahu bahwa sesuatu hal yang kita lakukan itu adalah baik, maka kita tetap lakukan. Persoalan orang lain meresponinya dengan baik atau tidak baiknya, itu bukan bagian kita, itu bukan urusan kita. Tetapi bagian kita adalah senantiasa melakukan kebaikan yang kita tahu itu adalah benar. Maka kebaikan yang kita lakukan itu, kita percaya itu tidak akan menjadi sia-sia. Persoalan orang lain meresponinya tidak baik atau baiknya, itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi bagian kita tetaplah lakukan kebaikan. Karena kebaikan yang kita tahu namun kita tidak melakukannya, itu akan mendatangkan dosa bagi kita. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Ada banyak orang yang pada saat ini telah melakukan banyak kebaikan, tetapi justru mereka diperlakukan tidak baik. Bahkan mereka ditipu, mereka dikhianati. Apakah ini satu alasan bagi mereka untuk tidak melakukan kebaikan lagi? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Ibrani pasal 13 ayat 16 berkata, "Dan janganlah lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Dalam firman Tuhan ini mengingatkan supaya jangan lupa untuk tetap melakukan kebaikan melalui cara kita untuk mengasihi orang lain, untuk membantu orang lain, dan untuk berkorban dalam sesuatu hal. Mengapa? Karena ini adalah firman Tuhan yang mengingatkan kita supaya kita senantiasa berbuat baik. Karena kebaikan kita akan pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Dan kebaikan kita itu akan pasti dicatat oleh Tuhan. Dan pada saatnya nanti upah dari kebaikan dan kebenaran yang kita lakukan pada saat ini, kita akan dapatkan upah kita di surga kelak. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini disampaikan bagi kita mengapa orang baik selalu disakiti. Nah, saudara, tidak semua kebaikan-kebaikan seseorang itu tidak dihargai atau tidak diresponi oleh siapapun. Mungkin ada oknum-oknum tertentu yang mungkin tidak meresponi kebaikan seseorang itu dengan tidak baik. Tetapi ketahuilah bahwa kebaikan seseorang itu tidak akan mati begitu saja di tempat itu, tetapi kebaikan seseorang di tempat lain, dan bahkan dari setiap orang yang melihatnya, masih banyak orang yang masih melihat kebaikan itu. Jadi jika seseorang yang mungkin mengabaikan kebaikan itu dan bahkan mungkin tidak menghargai kebaikan itu, janganlah biarkan kebaikanmu berhenti begitu saja dan sampai di situ saja. Tetapi melainkan teruslah berbuat baik. Sebab ketika kita melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di mata Tuhan, maka itulah yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan saat itu kita telah menjadi saluran berkat bagi siapapun yang melihat kebaikan kita. Walau mungkin 1-2 orang atau ada oknum-oknum tertentu yang mungkin tidak bisa menghargai kebaikan itu sendiri. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Amsal pasal 3 ayat 27 berkata, "Janganlah menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya." Saudaraku yang terkasih, terkadang ketika seseorang berkali-kali dikhianati, disakiti oleh karena ia telah berbuat baik, namun dibalaskan kebaikannya dengan hal-hal yang tidak baik, tak jarang orang juga menjadi trauma untuk melakukan kebaikan dan menjadi trauma untuk selalu melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Tetapi pada saat ini kita diingatkan dengan satu kebenaran firman Tuhan supaya jangan menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya. Jangan hanya karena seseorang yang pernah ada dalam kehidupan kita atau mungkin yang pernah bertemu dengan kita tidak menghargai kebaikan kita, maka kita menjadi terhalang, terkendala untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain pada waktu yang selanjutnya. Tetapi biarlah kebaikan kita senantiasa terus dilakukan, dan orang yang pernah hadir dalam kehidupan kita yang mungkin tidak menghargai kebaikan itu, biarkanlah itu urusannya dengan Tuhan. Karena pada saatnya nanti apapun yang diperbuat oleh setiap manusia di dunia ini akan pasti mendapat ganjaran daripada Tuhan. Jadi bagian kita, lakukanlah kebaikan supaya kebaikan kita senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Persoalan orang lain merespon dengan baik kebaikan kita atau menghargai kebaikan kita,
itu atau tidaknya, itu bukan urusan kita, tapi melainkan itu adalah urusannya dengan Tuhan. Tetapi bagian kita adalah tetaplah menjadi berkat bagi orang lain dengan melakukan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan itu adalah bagian daripada kasih kita. Dan mengapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi saya dan saudara. Sekalipun kita berkali-kali disakiti dalam melakukan kebaikan, tetaplah berbuat baik. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, supaya kita senantiasa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.